Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Haji Syamsidah MPD. Perkenalkan, nama saya Nuraini dengan NIM 192804208, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Prodi Tata Busana, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan memaparkan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pembelajaran. Yang pertama, saya akan memaparkan RPP Pelayanan Prima. Adapun nama sekolah yaitu Universitas Negeri Makassar, mata kuliah Pelayanan Prima, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, semester genap. Adapun materi pokoknya yaitu cara dan strategi komunikasi secara perorangan serta komunikasi dalam kelompok. Paket keahlian Tata Busana, jumlah SKS 2 SKS, dosen Nuraini. Selanjutnya kompetensi inti. Pada KI 1 membahas mengenai hubungan vertikal atau hubungan dengan Sang Pencipta. Pada KI 2 membahas mengenai hubungan horizontal atau hubungan sesama. Pada KI 3 terkait dengan pengetahuan yang akan diberikan kepada peserta didik. Adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami cara dan strategi komunikasi secara perorangan serta komunikasi dalam kelompok. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, mengetahui pengertian komunikasi perorangan dan strategi komunikasi perorangan. Yang kedua, mengetahui pengertian komunikasi kelompok dan strategi komunikasi kelompok. Dan yang ketiga, evaluasi hasil kompetensi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengetahui pengertian komunikasi perorangan dan strategi komunikasi perorangan. Yang kedua, mengetahui pengertian komunikasi kelompok dan strategi komunikasi kelompok. Dan yang ketiga, menyelesaikan evaluasi hasil kompetensi. Selanjutnya, deskripsi materi pelajaran. Memuat materi mengenai cara dan strategi komunikasi secara perorangan serta komunikasi dalam kelompok. Adapun dengan memaparkan pengertian komunikasi perorangan dan strategi komunikasi perorangan serta pengertian komunikasi kelompok dan strategi komunikasi kelompok. Selanjutnya, pendekatan, model, dan metode. Pendekatan dengan menggunakan pendekatan saintifik. Selanjutnya, model dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Adapun metodenya yaitu tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas. Selanjutnya, media, alat, bahan, dan sumber pembelajaran. Media dengan menggunakan Microsoft PowerPoint dan buku referensi. Alat dan bahan dengan menggunakan LCD, laptop, papan tulis, dan spidol. Dan sumber belajar yang bersumber dari buku dasar-dasar pelayanan prima dan modul pelayanan prima dari Ibu Syamsidah. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan pendahuluan. Dosen memotivasi siswa dengan cara memberikan gambaran mengenai materi yang akan diajarkan serta menyampaikan tujuan capaian pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan inti. Dengan menentukan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor siswa dan kemajuan proyek, dan menguji hasil dan evaluasi. Selanjutnya, pada bagian penutup, dosen dan siswa menyimpulkan bersama hasil pembelajaran. Dosen memberikan penguatan atau reward, dan dosen memberikan evaluasi atau tugas rumah. Selanjutnya, penilaian. Penilaian terdiri atas penilaian sikap spiritual, penilaian sikap sosial, dan penilaian pengetahuan melalui tes lisan. Selanjutnya, pada bagian kedua saya akan memaparkan RPP konstruksi busana wanita.
Nama sekolah Universitas Negeri Makassar, mata kuliah Konstruksi Busana Wanita, jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga semester genap. Materi pokok yaitu konsep busana wanita, paket keahlian tata busana, jumlah SKS 3 SKS, dosen Nuraini. Selanjutnya kompetensi inti. Pada KI 1 membahas mengenai hubungan vertikal atau hubungan dengan Sang Pencipta. Pada KI 2 membahas mengenai hubungan horizontal atau hubungan sesama. Pada KI 3 terkait dengan pengetahuan yang akan diberikan kepada peserta didik. Dan pada KI 4 skill yang dimiliki peserta didik. Adapun kompetensi dasarnya yaitu memahami pengetahuan tentang konsep busana wanita. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama yaitu mengetahui pengertian busana wanita, yang kedua yaitu mengetahui jenis-jenis busana wanita, dan yang ketiga memahami faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih busana, yang terakhir evaluasi hasil kompetensi. Pada tujuan pembelajaran yaitu yang pertama mengetahui pengertian busana wanita, yang kedua mengetahui jenis-jenis busana wanita, yang ketiga memahami faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih busana, dan yang terakhir menyelesaikan evaluasi hasil kompetensi. Selanjutnya deskripsi materi pelajaran, memuat materi mengenai konsep dasar busana yang memaparkan pengertian busana wanita, jenis-jenis busana wanita, dan faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih busana. Pendekatan dengan pendekatan saintifik, model dengan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, dan metode dengan menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas. Selanjutnya media yang digunakan yaitu dengan Microsoft PowerPoint dan buku referensi, alat dan bahan dengan menggunakan LCD, laptop, papan tulis, dan spidol. Dan sumber belajarnya yaitu pembuatan busana wanita oleh Sri Kandi dan kawan-kawan. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan pendahuluan. Dosen memotivasi siswa dengan cara memberikan gambaran tentang pembelajaran yang akan diberikan dan tujuan capaian pembelajaran. Selanjutnya pada kegiatan inti yaitu dengan penentuan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, serta menguji hasil dan evaluasi. Selanjutnya pada bagian penutup, dosen dan siswa menyimpulkan bersama-sama hasil pembelajaran, dosen memberikan penguatan. Selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian terdiri atas sikap spiritual, sikap sosial, dan penilaian pengetahuan melalui tes lisan. Itulah tadi pemaparan mengenai RPP, mata kuliah pelayanan prima, dan RPP konstruksi busana wanita. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.